Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur, kembali ke channel saya di acara Ngobrol Santai. Kesempatan kali ini kita bersama dengan Pak Zahid lagi. Sehat ya Pak Zahid? Alhamdulillah sehat Mas. Langsung saja Pak Zahid, begini. Saya tak berubah duduk. Oh iya silakan. Langsung saja begini Pak Zahid. Ya, nyaman. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menasihati tetapi dia sendiri belum mengamalkan. Ya, maksudnya gini, banyak orang yang suka berkata bijaksana, berkata-kata baik, tetapi dirinya sendiri itu belum baik. Nah, fenomena seperti ini bagaimana ini Pak ya? Menarik ini ya. Langsung saja Mas. Gini ya Mas. Selama yang dikatakan itu kebaikan, kebenaran, tidak masalah Mas. Semua orang boleh mengatakannya. Yun sewu Pak, itu mic-nya dipakai. Maaf, maaf. Nah, semua orang boleh mengatakannya. Karena apa? Karena suatu kebaikan itu harus dikampanyekan. Jangan sampai kata-kata baik, kata-kata nasihat itu kalah dengan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata provokatif. Seperti itu. Nyun sewu Pak Said. Tapi kan pantasnya kata-kata mutiara, kata-kata kebaikan itu kan diucapkan oleh orang yang hatinya baik, perilakunya baik toh Pak Said. Ya, itu kan pantasnya. Tetapi bisa dibayangkan jika gini. Jika kebaikan itu, kata-kata nasihat itu hanya dibatasi untuk orang-orang yang soleh. Sekarang kita bandingkan orang soleh dengan orang yang nyun sewu kurang soleh, itu banyak mana. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada orang itu yang terbebas dari dosa, tidak ada orang yang sempurna. Jadi semua orang itu pasti memiliki kesalahannya masing-masing. Jadi tetap saja kebaikan harus selalu dikampanyekan. Tidak bisa dibayangkan nanti kalau kebaikan itu hanya dibatasi untuk orang-orang soleh saja. Nanti kebaikan itu akan kalah dengan keburukan. Tapi Pak Zahid, kalau semua orang itu mengatakan kebenaran, tetapi dirinya itu masih buruk, belum bisa mencontohkan, itu apakah nanti tidak membuat kebenaran itu jadi hina, jadi dipandang rendah? Dan juga lagi, apa nanti itu tidak malah menyesatkan kalau semua orang boleh berkata ini kebaikan, ayo dilakukan, tapi dia itu tidak tahu, dia itu bodoh, misalnya seperti itu. Apakah itu nanti tidak menyesatkan? Terus lagi kan nanti juga orang yang berkata kebaikan itu kok dia tidak melaksanakan, nanti kan dia itu malah jadi cibiran, jadi hinaan. Oh, apa cuma bisa suruh-suruh doang, tidak bisa melaksanakan. Lah, itu kan repot. Itu gimana itu? Ya tidak menghinakan lah Mas, karena kebenaran itu milik kita semua. Setiap manusia itu memiliki hati nurani. Untuk apa? Untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Jadi sangat mudah manusia itu untuk mengetahui kebenaran. Beda dengan masalah itu ya, hukum halal haram lah. Kalau hukum halal haram ini hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menentukan itu. Tidak semua orang itu boleh mengatakan ini halal, ini haram. Berbeda dengan kebaikan yang nyata, kebaikan yang disepakati oleh semua orang. Contohnya apa kebaikan yang disepakati oleh semua orang? Contohnya tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, merampok, mencuri. Itu kan suatu kebenaran, sesuatu yang disepakati oleh semua orang, bahkan semua agama juga menyepakati itu. Jadi itu mengampanyekan itu tidak harus kita menunggu untuk soleh dulu, tidak harus menunggu kita untuk alim dulu, untuk jadi orang baik dulu. Berapapun kapasitas kita, ya kita harus ikut mengkampanyekan, untuk menyuarakan.
Sehingga apa? Sehingga jika nanti semua orang bersuara tentang kebaikan, yang diharapkan kan semua tercipta keadaan masyarakat yang damai seperti itu. Terus lagi, kalau misalnya kita ikut mengkampanyekan kok kita tidak melaksanakan, tentu saja kita malu lah. Kita berani berkata, nanti kita kok tidak melaksanakannya. Nah, nanti kita juga akan ikut melaksanakan. Jadi bertahap sedikit demi sedikit seperti itu. Jangan kita pasif ya, jangan kita menunggu aku harus alim dulu, aku harus soleh dulu baru saya mengkampanyekan kebenaran. Nah, jangan seperti itu. Oh, ngoten toh Pak Sahid. Jadi kalau kebenaran yang sifatnya jelas atau kata-kata nasihat yang sifatnya itu jelas, pasti itu semua orang boleh untuk mengatakannya nggih, ngoten niku nggih. Tetapi kalau sifat kebenaran yang bersifat hukum detail itu harus orang-orang tertentu nggih. Oh, nggih. Matur nuwun niki Pak Sahid, ditambah informasinya lagi ini ya. Begini Mas, yang saya katakan tadi adalah pendapat pribadi saya. Jika Mas Nur ini setuju atau tidak, nggih monggo. Tapi kalau menurut saya banyaklah belajar, nanti panjenengan akan memiliki banyak wawasan sehingga jika memandang suatu masalah itu bisa dipandang dari berbagai sudut pandang atau paradigma. Ya seperti itu. Oh iya ya Pak Said, siap. Terima kasih atas sarannya. Tapi itu tadi apa? Paradigma itu apa? Saya nggak tahu. Bukan orang sekolahan ini. Paradigma yang saya tahu itu parangtritis Pak. Ya baiklah sahabat. Mungkin sekian dulu perbincangan kita, ngobrol santai kita. Kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.